Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai BPPV atau Benign Paroxysmal Positional Vertigo. BPPV ini merupakan vertigo tipe perifer yang paling sering terjadi. Hampir semua pasien dengan keluhan vertigo yang datang ke saya, itu yang dialamin ya BPPV ini. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, vertigo itu adalah macam-macam ya. Untuk di video ini saya khusus membahas mengenai BPPV aja. Kalau dari katanya ya, benign. Benign itu artinya jinak, nggak ganas. Dia itu nggak akan menyebabkan keluhan yang macam-macam yang lain-lain sebenarnya. Kalau paroxysmal itu artinya timbulnya itu mendadak, intens, drastis, dan waktunya cepat. Positional ya artinya itulah tergantung dari posisi. Vertigo pusing 7 keliling. Jadi BPPV artinya adalah vertigo pusing 7 keliling yang terjadi karena posisi tertentu yang timbulnya mendadak tapi intens dan sebenarnya nggak berbahaya. Sebenarnya nggak bisa dibilang nggak berbahaya sih, karena kalau namanya orang lagi vertigo, apalagi kalau vertigonya parah, itu bisa jatuh. Kalau jatuh itu apalagi kalau orang yang sudah sepuh, nanti bisa fraktur. Ya, jadi vertigonya sendiri nggak berbahaya, tapi bisa menimbulkan hal-hal lain yang tidak diharapkan. Keluhan yang sering disampaikan oleh penderita BPPV adalah pusing 7 keliling, mual, muntah, hilang keseimbangan. Biasanya keluhan ini nggak berlangsung lama. Jadi begitu timbul pusing 7 keliling memang bisa sangat parah ya. Tapi kalau kita diem di satu posisi nggak bergerak-gerak, dalam waktu 1, 2, atau 3 menit itu dia akan reda dengan sendirinya. Sebenarnya nggak perlu penanganan medis. Pasien dengan BPPV bisa menanganinya sendiri, bisa menyembuhkannya sendiri. Yang penting harus tahu apa yang harus dilakukan pada saat mengalami serangan BPPV ini ya. Tapi kalau misalnya vertigonya itu bukan BPPV, disebabkan oleh hal yang lain, ya ke dokter lah. Jangan kekeh, oh kemarin dokter Tirta bilang kalau BPPV vertigo itu nggak usah ke dokter, nggak usah diobatin. Nggak gitu. Kalau sudah pasti itu BPPV, ya nanti akan saya ajarin bagaimana cara untuk menanganinya. Tapi kalau bukan BPPV atau nggak tahu ini BPPV atau bukan, sebaiknya ke dokter aja. Kita cari amannya. Lebih baik kita parno ke dokter terus diperiksa ternyata nggak apa-apa, dibandingkan kita kirain nggak apa-apa, nggak ke dokter ternyata apa-apa. Kalau vertigonya itu sangat parah, atau sakit kepalanya itu sangat sakit banget, atau disertai dengan demam, disertai dengan gangguan pendengaran yang sampai nging gitu ya, kita sebutnya tinnitus, sampai mengganggu kualitas hidup sehari-hari, sampai susah untuk bicara, sampai susah untuk bergerak. Jangankan bergerak, untuk berdiri aja udah sempoyongan gitu. Nah, itu sebaiknya udah ke dokter aja, jangan tunggu sampai parah. Atau misalnya kalau seolah-olah BPPV tapi terlalu sering terjadi dan itu nggak hilang, 3-5 menit tuh nggak hilang. Itu udah ke dokter aja biar dipastikan ini sebenarnya BPPV atau bukan sih gitu ya. BPPV itu tempat kejadian perkalanya di telinga. Telinga ini bukan cuma merupakan organ pendengaran, tapi sebenarnya juga merupakan organ keseimbangan. Di otak kita dapat informasi dari mata dan organ keseimbangan di telinga yang akan digabungkan di otak, di match. Nah, kalau nggak match, itu nanti timbullah sensasi berputar 7 keliling. Organ yang berperan dalam penentuan keseimbangan tubuh yang di dalam telinga itu adalah kanal semicircularis. Nah, organ-organ ini bentuknya seperti tabung sebenarnya. Di dalam tabungnya itu ada cairan, ada rambut-rambut halus yang kalau cairannya bergerak, rambutnya itu ikut bergerak. Nah, rambut-rambut ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ke otak yang memberi info posisi tubuh, perubahan posisi tubuh itu seperti mana. Jadi misalnya ini cairannya ya. Kalau cairannya begini, rambutnya ikut begini. Kalau cairannya begitu, dia rambutnya ikut begitu. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Struktur lainnya yang disebut otolith organ itu bukan menggunakan gerakan cairannya, tapi lebih pada batunya. Batu itu disebut otolith.
Otolit ini oto artinya telinga, lid itu artinya batu. Jadi batu di dalam telinga. Nah, saat bergerak-gerak, batunya ini akan bergerak-gerak untuk menunjukkan posisi kepala yang bagian bawah itu yang ada gravitasinya di mana. Nah, kadang batu ini yang harusnya adanya di organ otolit ini, dia keluar masuk ke kanalis semicircularis. Di kanalis semicircularis ini kan posisinya beda-beda ya untuk menunjukkan kepala gerakannya itu seperti apa. Nah, waktu ada otolit, rambut-rambut yang ada di kanalis semicircularis akan menerima pesan yang berbeda. Cairannya udah berhenti bergerak, baru disusul dengan batunya atau sebaliknya. Akibatnya bingung ini. Signal gerakan yang dikirim ke otak nggak sinkron. Itulah timbul sensasi pusing berputar. Nah, karena BPPV ini disebabkan otolit yang nyasar masuk ke kanalis semicircularis, maka penata laksanaannya adalah dengan mengembalikan si otolit ini ke tempat asalnya. Caranya gimana? Itu bukan dengan obat, tapi dengan menggerakkan kepala dengan manuver-manuver tertentu supaya si otolit ini akan kembali ke tempat asalnya. Sebelum melakukan manuver-manuver ini, sebaiknya dipastikan dulu bahwa yang diterita itu adalah BPPV atau bukan. Caranya adalah dengan melakukan Dick Helfax maneuver. Akan saya tampilkan videonya ya. Minta pasien duduk di meja pemeriksaan dengan posisi kepala melebihi ujung meja. Lalu pasien diminta duduk tegak dengan kedua kaki lurus. Putar kepala pasien 45 derajat ke arah kanan lalu cepat berbaring dengan kepala menggantung. Tunggu 1 menit sambil cek reaksi pasien. Lalu minta pasien kembali duduk tegak dengan kaki lurus dan ulangi hal yang sama untuk sebelah kiri. Pemeriksaan dinyatakan positif bila pasien jadi pusing atau mata pasien menunjukkan nistagmus. Setelah dipastikan hasilnya positif BPPV, barulah kita melakukan manuver untuk mengembalikan otolit ke tempat asalnya. Tapi kalau hasilnya negatif, udah sobat sehat jangan maksain melakukan manuver-manuver ini ya. Karena takutnya nanti makin parah vertigonya, termuntah lagi. Manuver untuk mengembalikan otolit ke ruangannya disebut Epley manuver. Ini gerakannya sederhana, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Cuma harus tahu dulu BPPV-nya itu yang bermasalah di telinga kanan atau telinga kiri. Saya tampilkan videonya ya. Epley manuver untuk BPPV telinga kanan. Caranya, minta pasien duduk tegak dengan kedua kaki lurus di meja pemeriksaan dengan posisi kepala melebihi ujung meja. Putar kepala 45 derajat ke arah kanan, lalu cepat berbaring dengan kepala menggantung di tepi meja. Tunggu 30 detik, lalu putar kepala 90 derajat ke arah kiri. Tunggu 30 detik, lalu putar kepala 90 derajat lagi ke arah yang sama dengan posisi tubuh tengkurap. Tunggu 30 detik, lalu minta pasien duduk dengan menunduk, dagunya menempel di dada. Tunggu lagi 30 detik, Epley manuver untuk telinga kanan selesai. Untuk BPPV telinga kiri caranya sama, cuma berlawanan arah. Pertama, minta pasien duduk tegak dengan kedua kaki lurus di meja pemeriksaan dengan posisi kepala melebihi ujung meja. Putar kepala 45 derajat ke arah kiri, lalu cepat berbaring dengan kepala menggantung di tepi meja. Tunggu 30 detik, lalu putar kepala 90 derajat ke arah kanan. Tunggu 30 detik, lalu putar kepala 90 derajat lagi ke arah yang sama dengan posisi tubuh tengkurap. Lalu tunggu 30 detik, minta pasien duduk dengan menunduk, dagunya menempel di dada. Tunggu 30 detik lagi, Epley manuver untuk telinga kiri selesai. Kerjakan Epley manuver 3 kali sehari setiap hari sampai pasien bebas keluhan selama 24 jam. Itu tadi penjelasan saya tentang BPPV. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh langsung di komen aja, nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya. Tapi please jangan konsul ya, karena seperti yang saya bilang, konsul itu harus ketemu langsung antara pasien dengan dokternya, 1-1, nggak bisa di tempat umum. Ini adalah disclaimer saya. Kalau sahabat sehat suka dengan pembahasan kesehatan semacam ini, bisa like video ini, lalu subscribe di channel saya dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Supaya kalau misalnya saya jawab pertanyaan sobat sehat atau saya upload video baru, sobat sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube.
Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.